Merdeka. Biarlah kita di tahun ini menjadi merdeka. Merdeka dari apa? Dari segala sesuatu, termasuk dari penyakit. Tuhan kita adalah Yehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan. Dan dia sama sekali tidak suka kalau ada anak-anaknya yang didera, disiksa oleh penyakit. Dia sangat rindu menyembuhkan kita. Bahkan ayatnya berkata, oleh bilur-bilurnya kita sudah menjadi sembuh. Saudara, ada banyak orang yang berpikir Tuhan tidak peduli, Tuhan tidak mengerti setiap penyakit yang saudara derita. Tapi hari ini saya mau berkata, dia mati, dia disiksa, dia dicambuk untuk kita bebas dari penyakit. Dan saya berdoa setiap kita, jangan biarkan penyakit merusak hidup kita, masa depan kita. Tapi biarkan Tuhan membebaskan kita. Bagaimana kita bebas dari penyakit? Mari kita baca ayatnya, Amsal 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Yakobus 5 ayat 15. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang yang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Saudara, kalau kita belajar firman Tuhan, maka rupanya ada banyak penyakit timbul dari hati. Saudara, pada waktu hati kita ini marah, pada waktu hati kita kecewa, pada waktu kita hatinya sedih, pada waktu kita patah semangat, maka kita sebenarnya mengundang penyakit. Saudara, karena itu Alkitab berkata hati yang gembira adalah obat. Saudara, dan dunia sekarang mulai mempelajari yang namanya gelombang. Setiap manusia itu mempunyai gelombang. Setiap benda di sekitar kita itu punya gelombang, saudara. Saudara, dan setiap HP apapun, saudara, itu ada gelombangnya. Suara ada gelombangnya. Saudara, dan yang aneh, ternyata orang yang patah semangat, orang yang ketakutan, gelombangnya itu 15 Hz. Saudara, dan pada waktu saudara gelombangnya di bawah, saudara rentan sekali. Bahkan saudara itu seperti magnet yang mengundang semua penyakit, bakteri, kuman datang. Karena mereka suka di zona itu, di gelombang itu. Saudara, pada waktu saudara bersuka cita, itu gelombang saudara di atas 100. Dan pada waktu gelombang saudara di atas 100 Hz, kuman bahkan tidak suka mendekat. Kenapa? Dia mati di gelombang 90 Hz. Saudara, ada sesuatu yang aneh, bahwa ternyata Alkitab ini benar. Saudara, bahwa hati yang gembira adalah obat. Saudara, yang kedua, saudara, ini dunia medis membuktikan, pada waktu saudara berduka, maka semua organ dalam saudara itu bekerja dengan sangat lambat. Saudara, sepertinya mereka enggan untuk melakukan tugasnya. Tetapi pada waktu saudara bersukacita, ada shalom, ada damai, maka semua sel dan organ kita, saudara, itu bekerja dengan sangat baik. Mereka bekerja on tempo, mereka bekerja sesuai dengan seharusnya. Dan tiba-tiba semuanya menjadi sangat baik, sangat ajaib. Saudara, ini adalah benar-benar membuktikan bahwa firman Tuhan ya dan amin. Hati yang gembira adalah obat. Saudara mau bebas dari penyakit, maka yang pertama, buatlah hatimu bergembira. Saudara, tetapi yang kedua dikatakan, saudara, bahwa doa yang lahir dari iman. Saudara, iman ini bahkan memindahkan gunung. Iman ini bahkan melakukan dari yang mustahil menjadi keajaiban. Saudara, iman ini adalah sesuatu yang menerobos segala keadaan. Saudara, dan iman juga yang menyembuhkan banyak penyakit. Saudara, di Alkitab kita belajar, Tuhan bilang imanmu menyembuhkan, imanmu membebaskan, imanmu membuat semuanya berubah. Saudara, hari itu saya baru berusia 3 tahun. Pada waktu dokter memvonis ibu jari saya kena kanker. Saudara, dan ayah saya bertanya pada sesuatu pertanyaan yang buat saya aneh. Mau pakai iman atau dipotong? Saudara, dan karena saya takut dipotong, saya berkata, saya pakai iman. Bukan karena saya mengerti iman itu apa. Dan saya bertanya, iman itu apa? Ayah saya bilang, angkat, bersyukur. Setiap sakit, nyanyi.
Saudara, dan hari itu karena saya masih kecil, saya diajarkan satu lagu yang sangat sederhana. Bapak, terima kasih. Saudara, dan ayah saya berkata setiap kali sakit, angkat dan berkata, Bapak, terima kasih. Setiap kali sakit. Saudara, kadang-kadang jam 3 pagi. Kadang-kadang jam 2 malam. Saudara, saya sakit, bangun gak bisa tidur. Dan ayah saya berkata, ayo nyanyi. Bapak, terima kasih. Saudara, itu sebuah pengalaman yang tak terlupakan. Kadang-kadang saking sakitnya saya berkata, saya mesti teriak. Dan ayah saya bilang, ayo keluar. Dan teriak sekeras-kerasnya. Tapi jangan teriak, aduh, jangan menangis. Mari teriak, haleluya. Mari teriak, terima kasih. Mari lihat Tuhan. Saudara, saya belajar berteriak ketika saya sakit. Saudara, dan saya seringkali dibawa keluar. Dan saya berteriak. Dan aneh, saudara. Itulah pengalaman yang tak terlupakan. Di depan rumah kami itu ada hutan. Karena hari itu saya dari Papua. Dan tiba-tiba, saudara, setiap kali di titik yang terendah, saya berteriak, saudara. Hutan itu ada sinar. Sangat indah di tengah malam yang sangat gelap. Saudara, dan terdengar sangat sayup-sayup. Seperti orkestra yang sangat indah. Sebuah nyanyian para malaikat. Saudara, dan bukan cuma saya yang mendengar. Rupanya beberapa waktu kemudian saya tahu. Ada banyak orang yang seringkali mendengar suara malaikat. Ada penghiburan. Bukankah Alkitab juga berkata, pada waktu Yesus sangat sedih, hari itu di Taman Getsemani, Tuhan mengirim seorang malaikat untuk menghiburkan dia. Saudara, Tuhan sangat peduli. Dia ingin menyembuhkan kita. Tapi sekali lagi, yang pertama, penyakit bisa timbul dari hati. Karena itu mari bereskan hati kita. Dan mari memilih untuk bersuka cita. Tapi yang kedua, penyakit bisa timbul dari kuasa kegelapan. Saya melayani seseorang yang terus didera oleh sakit penyakit. Dan hari itu Tuhan berkata ada sesuatu hubungan dia dengan kuasa kegelapan. Dan saya mulai bertanya, dia Kristen. Tapi hari itu dia pergi ke satu tempat. Dan orangnya berkata, boleh nggak kamu diberkati? Boleh nggak kamu dikasih sesuatu supaya umurmu panjang? Supaya kamu menjadi tambah cantik? Dan dia pikir itu cuma sekedar untuk menghormati. Maka dia berkata ya. Saudara, dan dia diberkati, didoakan, pakai jampi-jampi, pakai ramuan. Bahkan dia dibawa sebuah pohon yang katanya inilah pohon keselamatan. Saudara, dia tanam pohon itu di rumahnya. Dan sejak hari itu hidupnya mulai seperti dalam zona peperangan. Karena Alkitab berkata gelap tidak bisa bersatu dengan terang. Pada waktu saudara memilih Tuhan dan saudara mulai memberikan nasibmu, memberikan tanganmu untuk didoakan, memberikan saudara untuk alasan apa saja kepada jampi-jampi kuasa kegelapan, pada ramalan saudara sedang memberikan hidupmu kepada kuasa yang lain. Saudara, hidupnya mulai disiksa dengan segala macam penyakit. Sedangkan dokter berkata tidak ada dan tidak bisa dideteksi. Dokter berkata ini bukan kanker, ini bukan saudara Parkinson. Tapi seluruh tubuhnya bergetar. Sampai hari itu kami temukan pohon itu. Dan kami coba cabut. Pada waktu dicabut, saudara, itu benar-benar di siang hari bolong. Tiba-tiba ada petir menyambar. Saudara, pada waktu kami coba tebang, saudara, di siang hari bolong, saudara, tiba-tiba saudara, itu seperti badai, hujan mulai datang. Saudara, semua orang mendengar, semua orang melihat bahwa pohon yang dulunya kecil, pohon yang katanya sekedar pohon keselamatan, rupanya bisa menjadi begitu mengerikan. Dan singkat cerita, ketika semua dibereskan, maka dia sembuh total. Sebegitu mengerikan ikatan kuasa kegelapan. Itu menghancurkan hidupnya. Dia habis ratusan juta hanya untuk mencari penyakitnya yang tak kunjung ketemu. Hari ini ingat bahwa penyakit bisa dari hati, bisa dari kuasa kegelapan. Bereskan itu.
maka kita akan sembuh, maka kita akan merdeka, maka kita akan menikmati kesehatan yang dari Tuhan. Salam sehat. Tuhan Yesus sudah mati, menderita, bilurnya untuk menyembuhkan kita semua.